Sahabat hikmah di balik kisah, dalam Islam mempercantik diri atau berdandan diperbolehkan bagi muslimah. Selama tidak berlebihan dan bahan yang digunakan halal serta tidak berbahaya. Seiring perkembangan zaman, beragam kosmetik halal pun muncul. Tak hanya bahan bakunya saja yang halal, proses produksi kosmetik halal harus sesuai dengan kaidah Islam. Begitu juga dengan varian cat kuku atau kuteks. Kuteks halal yang bisa digunakan untuk para muslimah ini digemari sahabat hikmah. Pewarna kuku halal ini memiliki formula berbahan dasar air yang tentunya aman digunakan bagi para muslimah. Selain itu, juga praktis dibersihkan ketika hendak melakukan ibadah. Nah, saking pokoknya pengen tampil paripurna cantik gitu kan ya Sat ya, kita memperindah segala yang ada di badan termasuk kuku. Betul. Nah, tapi kan kalau perempuan tuh ada yang masih ragu-ragu karena katanya kalau pakai kuteks nanti kan pas wudhu airnya tuh nggak tembus gitu kan. Jadi terciptalah sekarang ada kuteks halal. Nah, kalau dalam Islam ini berarti sebuah solusi atau gimana Sat? Baik, yang pertama perlu kita pahami bahwa air wudhu itu harus sampai kepada bagian-bagian tubuh yang memang wajib dibasuh. Tangan, bagian dari tangan itu adalah kuku. Ya. Nah, berarti air wudhu itu harus masuk ke sela-sela kuku. Nah, kutek ini kan sesuatu yang melapisi kuku. Nah, ketika melapisi maka air wudhu tidak masuk, tidak tembus ke dalam kuku. Itu yang ulama sepakat semuanya, jumhurul ulama mengharamkan, tidak boleh. Kecuali ada yang namanya pacar gitu ya, henna, black henna. Orang Arab memang pakainya black henna. Di zaman baginda Rasulullah SAW, nah ini ada kisah lagi. Kenapa kok sampai di zaman Rasul para wanitanya itu menggunakan black henna? Karena untuk membedakan mana tangan wanita, mana tangan pria. Karena ada pada suatu hari baginda Rasulullah SAW sedang minta tolong diambilkan sesuatu. Dalam keadaan gelap, tiba-tiba Rasul tidak melihat apakah ini tangan laki-laki atau wanita. Nah, saat itulah pada akhirnya Rasul mengatakan lebih baik bagi para wanita untuk menggunakan sesuatu yang menghiasi tangan dan jari jemarinya. Itulah yang sekarang disebut dengan black henna. Pada intinya gini, prinsipnya sahabat-sahabat hikmah, sekadar mewarnai boleh. Tapi kalau sudah melapisi itu yang tidak boleh. Kalau black henna ini kan dia mewarnai ya, bukan melapisi. Apalagi kalau ada perempuan mau nikah, kan bagus-bagus tuh dibikin ornamen-ornamen gitu ya. Tapi juga ya kukunya kalau bisa jangan yang panjang. Jangan sampai di atas black henna, di bawah black daki. Nah itu yang nggak boleh kan. Males ya. Nah itu, intinya itu. Jadi ini harus digarisbawahi. Adapun begini, makanya kita harus, terutama yang teman-teman wanita ya, ketika datang bulan, masa haid, menstruasi, maka nikmatilah masa itu dengan memakai kutek. Ya kan? Karena dia tidak dalam keadaan sholat, jadi tidak harus berwudu. Kenapa? Karena kalau wudunya sudah tidak sah, otomatis sholatnya pun jadi tidak sah. Itu harus hati-hati. Jadi ketika dalam menstruasi ya silahkan nikmati pakai kutek, kan macam-macam tuh saya lihat di YouTube ya. Anak saya yang kecil aja tuh ada yang warnanya pink, warna-warni, beda-beda gitu kan. Yang satu lagi anak saya kan pakai gitu juga, hitam. Dia bilang, kamu kok anak laki pakai kutek, bukan Abi ini kejepit katanya. Oh beda berarti beda ya. dong, Ustaz. Itu hitamnya bukan kutek ternyata. Kejepit dia. Nah itu anak sekarang aja udah pada pakai kutek. Nah, jadi nikmatilah, perempuan tuh enak loh, ada masa-masanya. Kita juga pernah bahas kan, wanita haid itu nggak boleh baca Al-Quran. Tapi ketika dia rutin sebelum haid baca Al-Quran, maka ketika haid pahala baca Qurannya sama dihitung juga. Jadi pahala pasif pahala ya. Iya. Betul Kan nggak? ada pasif income, ini pasif pahala. Pasif pahala gitu. Kitanya pasif tapi pahalanya nyampe terus. Ini pun sama. Jadi ketika haid ya udah nikmati pakai kutek gitu kan. Tapi nanti kalau sudah masuk waktu sholat, bersih dia, sudah mandi, baru balik ke black henna. Artinya kan intinya bagaimana fitrah wanita itu kan menghiasi tubuhnya. Kan menghiasi tubuh itu bisa dengan cara, berbagai macam cara.
tidak hanya dengan mewarnai, tidak hanya dengan melapisi, tapi juga bisa dengan mewarnai tadi. Gitu. Tapi kalau misalnya yang tadi tuh Ustaz, kuteksnya tuh soalnya gini kata-katanya tuh, ini adalah kuteks halal karena bahan dasarnya air. Jadi air wudhu itu bisa tembus sampai ke bagian kuku. Nah, berarti itu kalau misalnya prinsip dasarnya adalah seperti yang tadi Ustaz jelaskan, berarti itu bisa boleh kita pakai dan sah pula sholat kita. Ini mesti dikaji dulu nih, komposisinya betul-betul halal atau tidak. Ya. Khawatirnya kan namanya bahasa marketing zaman sekarang ya. Oh, karena mayoritas muslim di sini, banyak muslimah pakai kutek, akhirnya dikasih label halal. Sama seperti hukum parfum ya. Sebagian ulama ada yang membolehkan ketika parfum itu ada alkohol. Maka saya menerapkan kalau saya lagi di mana-mana pakai parfum yang ada alkoholnya boleh. Tapi ketika saya sholat, lebih baik saya pakai parfum yang roll on. Supaya lebih tenang aja, lebih ihtiyat. Ihtiyat itu lebih hati-hati. Ini pun sama. Silahkan dilihat komposisinya. Kalau memang ada satu lembaga yang mengesahkan kehalalannya, silahkan saja. Kalaupun ternyata itu tidak benar-benar halal, yang dosa bukan yang make. Tapi lembaga yang mengeluarkan label halal tersebut. Kan sekarang makanya jangan beli black market, hati-hati. Kalau ada label halal tidaknya itu lebih jelas. Tadi ada ihtiyati. Ihtiyati itu lebih berhati-hati dalam menggunakan produk dari sisi halal dan haramnya. Jadi jangan semata-mata mungkin karena kita terbawa oleh judulnya, mungkin kalau sekarang istilahnya clickbait tuh, clickbait ya, betul, ya. betul. Kita termakan oleh headline-nya atau judulnya, tapi kita juga harus lebih cermat gitu ya, Ustaz ya. Yang paling bagus sih tadi, kalau lagi head silahkan. Tapi kalau lagi sedang tidak head pakai henna juga bagus kok. Puas-puasinnya kalau mau heboh-hebohan gitu ya, nah itu pas itu ya. lagi haid. Betul. Tapi kalau misalnya merunut kepada ajaran Rasul atau di zaman Rasul, henna mungkin jadi pilihan yang lebih aman Betul. gitu Ustaz. Dia tetap bisa diwarnai tanpa melapisi, kan aman. Jadi air wudhu pun bisa mengakses Betul. kita sampai kemudian sebagaimana mestinya supaya sholat kita sah ya. Nah itu penting sekali kita perhatikan. Sahabat Hikmah, nah nggak kerasa udah setengah jam Ustaz ya. Udah nih ya? Wow, aktingnya bagus loh. Lebay ya? Besok kita ketemu lagi, kita akan membahas banyak kisah, banyak sekali kisah yang menarik. Kisahnya ada yang baik, ada juga yang buruk. Tapi sahabat Hikmah jangan lupa untuk selalu mengambil pelajaran ya. Karena percayalah selalu ada hikmah di balik kisah. Saya Rahma dan juga Ustaz Zaki pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.